Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, alhamdulillah kembali lagi dengan Ibu minggu ini dalam pembelajaran akhlak. Semoga semuanya bisa hadir mengikuti pembelajaran kali ini. Materi yang akan Ibu bahas yaitu tentang perilaku tajasus ya. Ada yang sudah mendengar perilaku tajasus belum? Mungkin ada yang sudah ya, ada yang belum ya. Nah, kita akan membahas sekarang yang pertama, pengertian tajasus. Apa itu tajasus? Tajasus bisa diartikan mata-mata, spionase yang bekerja untuk mengorek-ngorek suatu berita. Dalam bahasa Arab bisa dikatakan jassa al-akhbar wa tajassasa, artinya mengorek-ngorek suatu berita. Jika seseorang mengorek-ngorek berita, baik berita umum maupun rahasia, berita ia telah melakukan kegiatan tajasus. Biasanya orang yang melakukan tajasus ini atau mata-mata ini disebut jasus ya. Jadi orang yang melakukan mata-mata itu disebut jasus. Nah, ketika kita melakukan suatu kegiatan yang di dalamnya ada unsur ingin mengorek-ngorek suatu berita, maka itu disebut tajasus ya, atau mata-mata. Jadi tajasus itu bisa diartikan mencari-cari berita, baik berita itu bersifat umum atau berita itu bersifat rahasia. Adapun dalil tentang perilaku tajasus itu kita bisa lihat ada dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Itu dalil tentang perilaku tajasus atau mata-mata ya. Ketika kita benci terhadap seseorang, maka ketika kebencian itu melupakan kebaikan yang ada pada diri kita, kita pasti akan berperilaku sebelumnya ghibah, mengunjing orang lain, ngomongin orang ya. Nah, ibaratnya ketika kita mengomongin orang lain, nah itu ibaratnya kita memakan daging saudara kita yang sudah mati, artinya umat manusia yang sudah mati. Ibaratnya ketika ada seseorang yang berbuat ghibah, ibaratnya dia sudah memakan daging saudaranya sendiri, daging bangkainya ya. Pasti kan kalau kita memakan bangkai itu jijik ya. Maka dari itu kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Tobat terhadap apa yang sudah kita lakukan. Perbuatan buruk apapun yang kita lakukan, ketika kita meminta ampunan kepada Allah dengan ampunan yang sesungguh-sungguhnya, maka insya Allah itu adalah Maha Penerima Taubat ya. Kemudian ada bentuk-bentuk perilaku tajasus. Apa saja bentuk-bentuknya? Ketika seseorang yang
berperilaku tajasus, yang pertama, dia itu selalu berburuk sangka kepada orang lain, memandang semua orang itu jelek, memandang semua orang itu buruk ya. Tidak seperti itu ya. Selalu tanamkan dalam diri kita itu untuk berbaik sangka, untuk selalu berhusnuzon kepada orang lain. Yang kedua, dia itu selalu senang sekali mengorek-ngorek keburukan orang lain. Ketika ada satu kesalahan, akan melupakan yang namanya 1000 kebaikan. Satu kesalahan itu akan kalah dengan 1000 kebaikan ya. Itulah manusia. Ketika si teman A ini dia selalu berbuat baik, cuman ketika dia melakukan satu kesalahan, maka yang diingat itu adalah kesalahannya itu ya. Itu ciri orang yang tajasus, bentuk-bentuknya ya. Kemudian yang ketiga, suka ikut campur urusan orang lain. Itu tidak boleh. Untuk tidak berakhlak tajasus, maka kita jangan ikut campur terhadap suatu urusan orang lain ketika orang tersebut tidak memintanya ya. Kemudian di sini ada nilai-nilai buruk ketika kita berperilaku tajasus. Apa nilai buruknya? Yang pasti ketika seseorang melakukan perbuatan buruk atau perbuatan tercela, itu dia akan membuat orang lain merasa malu karena aibnya diketahui oleh orang lain. Yang kedua, ketika kita melakukan perbuatan tajasus, nilai buruknya itu ketika kita memata-matai seseorang, maka akan menimbulkan yang namanya permusuhan dan balas dendam dari orang yang menjadi korban ketika kita mata-matai. Yang ketiga, pastinya itu akan memutuskan tali persaudaraan, tali pertemanan, tali persahabatan yang sebelumnya sudah terjalin dengan kita. Yang keempat, bisa menimbulkan saling curiga antara yang satu dengan yang lainnya. Karena apa? Pertama, si A sama si B awalnya baik-baik aja, kemudian si A ini memata-matai si B, otomatis nanti akan timbul rasa curiga dari si B karena sudah dimata-matai oleh si A gitu ya. Yang kelima, bisa menimbulkan suasana tidak nyaman yang pastinya. Ketika dimata-matai oleh orang lain, pasti tidak akan merasa tentram, tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa nyaman karena kita merasa diawasi oleh orang tersebut ya. Oleh karena itu, kita sebagai muslim yang beriman, hendaknya kita bisa menjauhi diri dari perbuatan tercela. Itulah perbuatan tercela, salah satunya yaitu perilaku tajasus ya, atau mata-mata. Semoga anak-anak kita semuanya bisa terhindar dari perilaku tajasus tersebut ya, karena syaitan itu di dunia ini sudah banyak sekali syaitan yang tujuannya itu hanya ingin menggoda umat manusia ya. Semoga kita terhindar dari perilaku tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, mungkin itu saja dari ibu untuk pembelajaran kali ini. Semoga nempel semuanya ya, semoga bisa diserap oleh kalian, semoga bermanfaat juga untuk kalian ataupun untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.